Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, stambuk F1C117091. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Pengampu Mata Kuliah Organologam Dr. Retnat Haji Ahmad Daini MSc yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan sebuah judul, yaitu karakterisasi karbon nanoperes CNS dari minyak goreng dengan katalis fluorescence di permukaan karbon aktif. Sebagai pendahuluan, senyawa fluorescen awalnya dibuat secara tidak sengaja pada tahun 1951 oleh Paulson dan Kelly di Universitas Duquesne melaporkan reaksi siklopentadienil magnesium bromida dan besi klorida dengan tujuan penggandengan secara oksidatif DNA untuk membuat fulvalena. Ternyata mereka memperoleh serbuk jingga muda yang memiliki stabilitas luar biasa, yaitu senyawa ferosen. Ferosen adalah suatu senyawa organologam dengan rumus FeC5H5 kali. Senyawa ini merupakan metalosena, sejenis senyawa kimia organologam yang terdiri dari dua cincin siklopentadienil yang terikat pada sisi berlawanan dari sebuah atom logam pusat. Pada penelitian ini, dalam penelitian ini yang berkenaan pembuatan komposit nanokarbon dengan superkarbon aktif masih relatif jarang digunakan. Dalam penelitian seperti ini, para peneliti ada beberapa struktur nanokarbon yang menjadi perhatian. Di antaranya adalah karbon nanofibers, grafen, dan karbon nanoperes. CNS merupakan struktur karbon nano dengan ukuran antara 50 nanometer sampai 1 nanometer sampai 50 nanometer sampai 1 mm. Pada umumnya dijumpai sebagai produk samping dalam pembuatan CNT menurut Romero dan kawan-kawan pada tahun 2010. CNS ini dapat digunakan sebagai adsorpsi, katalis, kapasitor, dan elektroda baterai litium. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui karakteristik CNS yang diperoleh dari prekursor minyak goreng dengan katalis besi fluorescens di permukaan karbon aktif. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi awal katalis besi terhadap produk CNS yang diperoleh. Untuk metode penelitian ini, yang pertama adalah sintesis CNS dengan katalis besi fluorescens, yang dimana 2 gram karbon aktif dicampur dengan minyak dan fluorescens pada rasio tertentu, kemudian campuran diaduk sehingga membentuk pasta. Campuran dipirolisis pada 700 derajat Celcius selama 1 jam. Produk dibiarkan dingin dalam atmosfer nitrogen. Produk kering disimpan pada desikator. Yang kedua adalah uji kinerja adsorpsi dengan metilen biru. Larutan zat warna metilen biru pada konsentrasi 5, 10, 15, 20, dan 25 ppm sebanyak 250 ml dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Persen waktu larutan zat warna sebelum adsorpsi diukur pada panjang gelombang maksimal. Sebanyak 20 mg sampel dimasukkan ke dalam setiap larutan yang disiapkan. Campuran diaduk dengan saker selama 24 jam. Persen waktu larutan zat warna setelah adsorpsi diukur kembali. Kemudian adalah pembuatan sel untuk anoda baterai litium. Sampel karbon black serta binder polyvinylidin fluorida dicampur dengan perbandingan 85:5:10 dengan massa total 1 gram. Kemudian campuran ditambahkan 2 gram pelarut N-metil pyrrolidin sehingga membentuk slurry.
Slurry dicampur sampai rata di dalam homogenizer selama 15 menit 5000 rpm. Kemudian slurry disapukan di permukaan CU foil yang telah dibersihkan dengan aseton menggunakan Dr. Blend 200 mikro. Sel lalu dikeringkan dengan oven pada 80 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit sampai solvent menguap. Sel kemudian ditekan dengan menggunakan rolling press pada 120 derajat Celcius. Sel dikeringkan di oven vakum 80 derajat Celcius selama 4,6 jam. Sel yang telah dikeringkan kemudian dipotong menjadi lingkaran berdiameter 1 cm. Sel kemudian dirangkaikan ke dalam koin dengan counter elektroda Li metal dan diuji sebagai anoda baterai litium. Kemudian metode analisis yang pertama adalah uji luas permukaan dengan metode BET, kemudian uji kristalinitas dengan metode XRD, kemudian uji SEM dan uji TEM untuk mengetahui morfologi karbon aktif, dan uji XPS untuk mengetahui gugus fungsi dan permukaan sampel, kemudian uji Raman untuk mengetahui karakteristik produk, kemudian uji cyclic voltammetry untuk melihat performansi sebagai anoda baterai litium. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama, karakterisasi SEM. Karakterisasi SEM ini dipengaruhi konsentrasi katalis terhadap produk CNS. Di karakterisasi ini secara visual dari hasil SEM dapat dilihat bahwa CNS yang diperoleh berupa konglomerasi dari spare bukan sebagai spare tunggal. Selain itu dilakukan uji SEM untuk sampel yang dibuat tanpa adanya katalis perosen, sehingga dapat diyakini adanya peran katalis dalam pembentukan CNS dari minyak goreng. Kemudian yaitu karakterisasi TEM. Karakterisasi TEM ini dapat dilihat pada gambar bahwa dari hasil analisa TEM dapat dilihat pada konsentrasi katalis yang kecil, jumlah CNS yang dihasilkan relatif sedikit. Seiring dengan peningkatan konsentrasi katalis, jumlah CNS yang dihasilkan pun lebih banyak, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsentrasi katalis sangat mempengaruhi pertumbuhan CNS. Kemudian adalah karakterisasi EDS. Dapat dilihat pada gambar karakterisasi EDS, kenaikan jumlah katalis yang digunakan, terdapat peningkatan jumlah atom besi dan oksigen di permukaan sampel. Kemudian karakterisasi XRD. Dapat dilihat pada gambar karakterisasi XRD bahwa secara umum semua sampel mempertahankan strukturnya dari karbon aktif sebagai super pertumbuhan nanokarbon. Pada setiap sampel terdapat puncak pada 26,5 derajat dan 43 derajat yang menunjukkan struktur sp2 karbon C dan C. Sementara itu puncak Fe teramati pada 30 derajat, 35,4 derajat, 44,6 derajat, 57,09 derajat, dan 62,4 derajat, di mana indeks M di Miller dituliskan di dalam tanda kurung. Hasil analisa XRD yang diperoleh menunjukkan kandungan magnetik Fe3O4 di permukaan karbon aktif. Kemudian karakterisasi BET. Karakterisasi BET dapat dilihat pada gambar bahwa berdasarkan kurva isoterm adsorpsi dapat disimpulkan bahwa isoterm adsorpsi sampel karbon aktif menunjukkan isoterm tipe 4 berdasarkan IUPAC, di mana struktur karbon aktif yang telah dideposisi memiliki struktur mikropori mesopori. Hal ini ditunjukkan oleh adanya hysteresis loop yang menunjukkan kondensasi nitrogen pada mesopori karbon aktif. Kemudian adalah karakterisasi Raman. Hasil dari karakterisasi Raman dapat dilihat pada gambar bahwa dari spektra Raman
ini, semua sampel memiliki puncak pada 1334 cm pangkat minus 1 dan 1597 cm pangkat minus 1. Puncak The Band menunjukkan struktur grafit yang acak, sementara G Band menunjukkan pada struktur karbon yang teratur. Perbandingan intensitas D Band dan G Band dapat dijadikan parameter untuk mengetahui karakteristik dari produk karbon yang diperoleh. Perbandingan ini dari setiap sampel disajikan pada tabel. Kemudian karakterisasi XPS. Karakterisasi XPS ini dapat dilihat pada gambar bahwa dilakukan dengan menggunakan software CASE dengan nilai FWHM yang kurang lebih sama. Pada karbon aktif standar untuk C1S disajikan pada gambar secara lengkap, data hasil disajikan pada tabel. Pada spektra teramati puncak binding energi pada sekitar 284,5 elektrovol yang menunjukkan struktur grafik yang yaitu ikatan rangkap sp2cc yang tidak memiliki gugus fungsional. Kemudian uji adsorpsi metilen biru. Uji adsorpsi metilen biru ini dapat disajikan pada tabel dan gambar. Dari nilai R2 dapat dilihat bahwa semua sampel memberikan nilai hampir 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa adsorpsi yang terjadi sesuai dengan isotermal Langmuir. Isotermal Langmuir memiliki asumsi di mana adsorpsi yang terjadi merupakan adsorpsi satu lapisan yang reversibel dengan tahap penentu laju adsorpsi adalah difusi internal. Kemudian yang selanjutnya adalah uji reformansi sebagai anoda baterai litium dengan CV. Dapat dilihat bahwa performansi elektrokimia dari sampel dengan konsentrasi katalis 2,5 gram per 1000 ml diuji dengan menggunakan cyclic voltammetry atau CV. Analisis dilakukan dengan menggunakan Makor Automated Battery Teaser dengan rentang volt 0 sampai 2 volt dan scan rate 0,2 meter per sekon, kecepatan per sekon, sehingga dapat disimpulkan bahwa performansi sampel saat digunakan sebagai adsorben menunjukkan penurunan seiring dengan penurunan luas permukaan akibat deposisi CNSS dan katalis di permukaan karbon aktif. Performansi sampel dan katalis 2,5 gram per 100 ml memberikan performansi yang stabil saat digunakan sebagai anoda baterai litium yang ditunjukkan dengan uji CV Hall cell dengan rentang volt 0 sampai 2 volt. Semakin besar jumlah katalis yang digunakan, semakin banyak pula CNS yang terdeposisi di permukaan karbon aktif. Sejalan dengan hasil yang ditunjukkan oleh analisis SEM, TEM, XRD, dan Raman, jumlah katalis yang ditambahkan tidak berpengaruh terhadap gugus fungsi pada permukaan karbon aktif. Baik, sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.